Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari semua di dalam pelayanan firman Tuhan online ini. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menyatukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami berikan kepada Bapa di surga atas kasih dan setia yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami Tuhan. Dan dimanapun kami berada pada saat ini, kami mau menyatukan hati ya Bapa di surga untuk Tuhan, duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang bukan saja Tuhan mau mendengar, tetapi juga taat melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dalam Ulangan yang ke-7, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Tuhan, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dengan dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini. Berbagailah setiap kita mendengarnya juga, yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ada sebuah cerita bagi kita tentang seorang pemuda. Pemuda ini adalah seorang yang sangat tidak menghormati orang tuanya. Ia suka memberontak terhadap orang tuanya, ia berkata kasar kepada ibunya, dan ia melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati ibunya. Lalu kemudian pemuda ini memutuskan untuk ia kabur dari rumahnya, dan ia terus tetap melakukan kejahatan demi kejahatan. Pada satu kali ia tertangkap dan kemudian divonis untuk dipenjara selama beberapa lamanya. Untuk membebaskan ia perlu seseorang yang menjamin kepada negara dan membayarkannya kepada pengadilan. Dan pemuda ini tidak berharap banyak sebab ia tahu bahwa tidak ada yang mengasihinya. Namun di luar dugaan, ternyata sang ibu daripada pemuda ini datang juga dan membayarkan uang denda ataupun jaminan kepada negara dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pemuda ini bisa keluar dari penjara. Dan ketika pemuda ini mengetahui bahwa ternyata yang menjamin dia adalah ibunya, ia merasa heran, dia merasa kaget, karena ia tahu ia tidak pernah berbuat baik kepada ibunya di sepanjang hidupnya. Lalu kemudian ia berkata kepada ibunya, "Kenapa ibu membebaskan saya dari penjara? Kenapa ibu membayar jaminan saya?"
Bukankah saya tidak pernah berbuat baik kepada ibu? Lalu kemudian jawaban ibunya kepada pemuda tersebut demikian. Ibu menjamin kamu, ibu membebaskan kamu dari penjara, bukan karena kamu telah berbuat baik kepada ibu, tetapi karena kekurangan dan kebodohanmu. Demikian kamu harus berjanji kepada ibu bahwa setelah keluar dari penjara ini, kamu tidak lagi melakukan hal-hal yang bodoh yang akan membawa kamu kembali ke tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah di atas hanyalah sebuah cerita yang sesungguhnya kalau kita memikirkannya ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita baca pada saat ini. Di dalam perikop Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan ayat 12, sebuah pesan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel yang berada di perbatasan untuk menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa betapa Allah sangat mengasihi mereka. Allah mengasihi mereka bukan karena mereka adalah bangsa yang besar. Allah mengasihi mereka bukan juga karena mereka berbuat baik kepada Allah. Di dalam firman Tuhan dikatakan pada saat ini, bukankah mereka adalah bangsa yang terkecil? Tetapi alasan Allah memilih mereka adalah karena kasih Allah dan karena perjanjian yang Allah telah lakukan dengan nenek moyangnya. Sehingga Allah adalah Allah yang setia dan menjadikan mereka umat kesayangannya. Di dalam terjemahan bahasa yang lain itu dikatakan bahwa itu adalah harta yang sangat berharga milik Tuhan atau treasure possession. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Israel menjadi satu umat yang sangat berharga di hadapan Allah, sangat spesial di mata Allah. Sekalipun mereka adalah bangsa yang terkecil, sekalipun mereka juga jarang berbuat baik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian halnya Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa sedemikian Tuhan mengasihi bangsa Israel, maka Tuhan pun menginginkan agar bangsa Israel juga tetap setia dan mengasihi Ia. Caranya bagaimana? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dengan berpegang kepada perintah-perintahnya dan melakukannya dengan setia adanya. Dan bahkan kalau kita membaca dari ayat yang di atasnya, yakni ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima di dalam pasal 7, bahkan Allah dengan tegas memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa untuk senantiasa menjaga diri mereka atau menjaga diri mereka daripada segala hal yang akan membuat mereka jatuh di dalam pencobaan dan tidak setia kepada Tuhan. Contohnya adalah untuk tidak melakukan kawin campur. Dan juga di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan adalah untuk menghancurkan mezbah-mezbah penyembahan milik bangsa yang dahulu tinggal di tanah perjanjian. Agar mereka tidak kemudian mengikuti cara bangsa tersebut, agar mereka tidak menyembah kepada Allahnya, agar mereka tidak menyimpang dari setia kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Bukti kasih Allah sudah nyata. Bahwa Allah membawa mereka keluar dari bangsa Israel. Dan bahkan sekalipun jumlah mereka sangat kecil, tetapi setiap bangsa yang mereka temui yang begitu besar jumlahnya telah dihalau semuanya oleh Tuhan dengan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang berlebihan ketika Tuhan meminta kepada bangsa kesayangannya, umat pilihannya, yaitu untuk mereka tetap setia kepadanya dan melakukan perintah-perintahnya atau segala ketetapan yang telah diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan perintah Allah dan setia, itu keduanya harus berjalan seiringan. Kalau kita melakukan perintah Allah tetapi kita tidak setia di dalamnya, ibaratkan gula tetapi tidak ada manisnya, atau ibaratkan garam tetapi tidak ada asinnya, tidak berfaedah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kepada kita melalui firman yang kita dengarkan kepada bangsa Israel untuk satu, berpegang kepada perintah-perintah Allah, dan yang kedua, melakukannya dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua hal ini saya simpulkan dengan dua kata, dengar dan taat. Dengar dan taat. Kalau kita mau dengar firman Tuhan dan menjadi taat di dalamnya, di dalam ayat 12 mengandung janji firman Tuhan kepada kita bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita dengar
dan kemudian kita menjadi taat, maka setiap janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan kita, bahkan kepada semua keturunan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah setiap kita menginginkan agar janji Allah digenapi dalam kehidupan kita? Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang bergumul dengan masa krisis yang mereka alami. Ada banyak orang pada hari-hari ini yang bergumul dengan pemulihan kehidupan keluarga mereka. Masalah demi masalah harus mereka hadapi, pergumulan demi pergumulan harus mereka hadapi. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mau untuk menjadi taat di hadapan Tuhan dan setia melakukannya? Ataukah selama ini kita berusaha untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri dan tidak pernah berhasil? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Allah yang setia. Firman Tuhan hari ini mengatakan, supaya engkau mengetahui bahwa Dialah Allah yang setia. Saya yakin dan percaya sebagaimana Ia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya, baik kepada bangsa Israel maupun juga kepada kita. Hari ini apapun janji Tuhan dalam kehidupan kita pasti akan tergenapi. Tuhan berjanji akan melindungi kita. Tuhan berjanji akan mencukupkan kita dari setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Tuhan berjanji untuk memberikan damai dan sejahtera di dalam kehidupan kita. Bahkan segala jalan yang kita lakukan, Tuhan akan melakukannya sehingga membuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagian yang harus kita lakukan kepadanya adalah menjadi taat, mendengarkan seluruh perintahnya, dan setia melakukannya. Saya pikir ini bukan suatu hal yang sulit ketika kita melakukannya karena cinta dan kasih kita kepada Bapa di surga. Sebagaimana seorang pria ketika mendekati seorang wanita, dia tidak akan merasa berat ketika melakukan permintaan daripada sang kekasihnya. Demikian pun kita, ketika kita mengasihi Tuhan, tentu tidak akan berat untuk mengikuti segala perintah-perintahnya dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, introitus kita pada hari Minggu ini berkata bahwa jangan takut, aku telah menebus engkau, aku memanggil engkau dengan namamu dan engkau ini kepunyaanku. Sebagai kepunyaan Allah, tidak perlu kita cemas dan khawatir, karena Allah pasti akan memberkati kita, Allah pasti akan memelihara kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah buktikan rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan lewat ketaatan dan kesetiaan. Sama seperti anak muda yang tadi, ketika ia sudah dibebaskan, yang diminta dari ibunya bukanlah hal yang lain, tetapi dia bersikap baik supaya tidak kembali lagi ke penjara. Demikian juga setiap kita. Maka mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk dapat melakukannya dengan setia, sehingga kehidupan kita penuh dengan berkat Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan penuh dengan kasih. Engkau mengasihi kami bukan karena kami berbuat baik kepadamu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami bukan karena kami adalah orang-orang yang setia, tetapi sungguh Tuhan, karena kami ini adalah orang yang lemah. Engkau mengasihi kami karena cintamu kepada kami tidak pernah berubah. Dalam segala kelemahan kami, hari ini kami datang dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Agar kiranya apa yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Kami mau untuk menjadi taat. Kami mau untuk menjadi setia melakukan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bila mana kami melakukannya, kami aminkan Tuhan janji Tuhan kepada kami, bahwa sungguh Tuhan setiap janjimu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Maka biarlah segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan namamu ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.